Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najwa. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang fenomena judi online di Indonesia berdasarkan data PPATK dan hubungan dengan literasi media. Nah, sekarang kan judi online udah jadi masalah serius karena korbannya itu udah banyak, bukan cuman orang dewasa tapi juga anak-anak sampai lansia pun ada. Nah, dampaknya itu juga cukup besar, mulai dari masalah ekonomi sampai rusaknya hubungan keluarga. Nah, menurut saya ini terjadi karena anak-anak dan remaja udah sangat dekat dengan internet. Nah, apalagi kan mereka sekarang lebih ini ya, media sosial tuh kayak lebih setiap hari gitu mereka mainin tuh, kayak contohnya TikTok, Instagram, YouTube, YouTube atau game online gitu. Nah, masalahnya di media digital itu sering banget muncul iklan promosi judi online. Nah, kadang bentuknya itu kan kayak game ya. Jadi kayak anak-anak tuh kayak langsung ini loh, kayak langsung tertarik gitu buat nyoba. Nah, selain itu kan anak-anak kan juga belum paham mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi mereka tuh gampang tertarik sama iming-iming uang cepat. Nah, ditambah lagi sekarang kan mau ngapa-ngapain lebih gampang, kayak mau mau transfer lebih gampang, dan satu lagi kan kita juga ada e-wallet. Nah, jadi menurut saya tuh media digital punya pengaruh besar karena apa yang sering dilihat seseorang di internet bisa mempengaruhi pikiran dan perilakunya. Kalau usia 30-50 tahun, menurut saya penyebab utamanya karena tekanan hidup dan ekonomi sih. Di usia 30-50 tahun tuh biasanya banyak tanggung jawab, misalnya kebutuhan keluarga, bayar cicilan, biaya sekolah, dan kebutuhan sehari-hari. Nah, karena terdesaknya ekonomi, banyak orang akhirnya tergoda judi online karena mikirnya tuh dapat uangnya tuh cepat, padahal kenyataannya malah bikin kecanduan. Apalagi kita bisa rugi besar dong. Nah, akhirnya muncul masalah seperti hutang, pertengkaran keluarga, bahkan perceraian yang paling ini banyak. Terus media digital juga mempengaruhi media digital ini memperparah keadaan. Karena apa? Karena iklan judi online tuh sekarang gampang banget ditemukan. Bahkan kadang muncul di media sosial atau website yang sering dipakai sehari-hari tuh, biasanya tuh mereka muncul tuh gampang banget. Apalagi kalau di Instagram kita lagi nge-scroll, biasanya tuh tiba-tiba ada iklan kayak gitu sih. Jadi orang terus-terusan terpapar konten jadi orang terus-terusan terpapar konten judi online sampai akhirnya tertarik mencoba. Nah, menurut saya yang paling penting adalah punya literasi media yang baik. Artinya tuh kita harus bisa lebih berpikir kritis saat melihat informasi di internet. Dan jangan gampang percaya sama iklan yang menjanjikan uang instan. Kita juga harus sadar kalau biasanya kan tidak semua yang ada di media digital itu kan positif. Nah, selain itu tuh biasa itu kita harus batasi penggunaan media sosial yang tidak penting. Terus hindari konten atau akun yang promosi judol. Nah, sama gunakan internet untuk hal yang lebih bermanfaat. Nah, dan yang paling penting nih, harus bisa mengontrol diri sendiri. Itu penting banget tuh ya. Sama satu lagi deh, peran keluarga. Tapi untuk anak-anak sih ini ya, biasanya peran keluarga sangat penting. Nah, kalau misalnya saya jadi Menteri Komunikasi, yang saya akan lakukan itu ada beberapa langkah. Yang pertama, saya ngelakuin pemblokiran
ke situs judi online sama akun judi online-nya. Nah, yang kedua tuh memperketat rekening sama e-wallet sih yang dipakai untuk top up ke situs judi online-nya. Nah, yang ketiga tuh bekerja sama dengan media sosial supaya konten promosi judul itu bisa cepat dihapus. Jadi nggak sembarangan setiap kita scroll tuh ada iklan, enggak. Nah, yang keempat meningkatkan edukasi literasi digital di sekolah dan masyarakat supaya orang lebih sadar tentang bahayanya judi online ini. Nah, yang terakhir tuh saya akan memberikan hukuman tegas kepada pihak yang menggunakan dan mempromosikan judi online tersebut. Supaya tuh mereka lebih jerak lah. Nah, menurut saya kebijakan itu cukup tepat karena bukan cuma menghukum pelaku, tapi juga mencegah masyarakat supaya tidak terjadi judi online. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.